Nama kawasannya adalah Yinmaqing atau Kampung Yinmaqing. Oke, jadi kita jalan lagi ke depan sana melihat lebih jauh di dalam kawasan pemukiman ini. 是新疆的是吧？新疆喀什的，喀什的。对的，南疆。Yaxshimisilar, men Anargul, Qashqardan. Bejon kelsanglar, bizning do'konga kelib kavob yeb ketinglar. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing. Nah, hari ini aku mau membawa kalian untuk melihat sebuah masalah sosial di tengah perkembangan ekonomi Tiongkok selama puluhan tahun terakhir, khususnya di ibu kota, yaitu di kota Beijing. Nah, hari ini aku mau membawa kalian untuk melihat keadaan kawasan pemukiman bagi orang-orang berpenghasilan menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang baru lulus kuliah dan mulai bekerja di Beijing. Tempat tinggal mereka itu seperti apa. Di dekat apartemen aku ada sebuah kawasan pemukiman yang dikenal sebagai kampung kota. Jaraknya deket banget, cuma di seberang sana. Aku kasih kalian lihat dulu ya, dari apartemen aku. Nah, jadi di seberang sana, kalian lihat nggak? Ada sebuah kawasan pemukiman yang diapit oleh gedung-gedung apartemen tinggi. Lokasinya cuma di seberang apartemen aku. Jadi hari ini kita mau melihat-lihat keadaan di dalam kawasan pemukiman tersebut seperti apa. Jadi kita langsung aja, let's go. Nah, sekarang aku sudah dalam perjalanan menuju kawasan pemukiman tersebut. Jadi lokasinya dekat sekali, cuma 300 meter dari apartemen aku, jalan kaki 5 menit. Dan aku sudah pernah beberapa kali ke sana juga. Nah, sekarang sudah hampir jam 5 sore. Jadi kita buruan ke sana sebelum langit gelap ya. Nah, ini adalah bagian depan dari kawasan pemukiman tersebut. Banyak sekali toko-toko dan rumah makan. Nah, biasanya kalau sudah sampai di daerah ini, kelihatan kontras sekali dengan wajah megapolitan kota Beijing yang sangat modern. Oke, sekarang kita udah sampai nih di depan dari kawasan pemukimannya. Nama kawasannya adalah Yinmaqing atau Kampung Yinmaqing. Nah, kawasan Yinmaqing ini memiliki area seluas 12.000 meter persegi dengan jumlah warga tetap yang terdaftar itu sekitar 1.600 orang. Kemudian warga pendatang sebanyak 20.000 lebih orang. Jadi memang didominasi oleh warga pendatang di sini. Nah, bisa kita lihat lokasinya ini tepat berada di bawah jembatan kereta cepat. Jadi ini merupakan jalur kereta cepat di Beijing. Ini yang menjadi salah satu alasan sampai sekarang kampung ini belum dibongkar dan warganya belum direlokasi ke tempat hunian yang lebih layak. Nah, sebenarnya daerah ini bukan daerah atau pemukiman yang muncul, yang baru-baru muncul, dan bukan merupakan pemukiman ilegal, tapi daerah pemukiman yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Karena pada puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, daerah sini ini kebanyakan merupakan daerah perkampungan. Termasuk kawasan apartemen tempat aku tinggal dulu. Pada awal tahun 2000-an masih belum ada. Lalu kemudian seiring dengan pembangunan kota, kawasan perkampungan di daerah sini kebanyakan sudah dibongkar dan warganya dipindahkan ke apartemen-apartemen seperti itu. Berdasarkan informasi yang aku baca dari internet, memang pemerintah kota Beijing sudah memiliki wacana untuk merelokasi warga setempat ke tempat hunian yang lebih layak dan menjadikan area ini sebagai area hijau atau taman kota. Tapi karena berbagai faktor, kebijakan tersebut belum bisa dijalankan. Salah satu faktornya karena lokasinya ya berada di bawah dari jembatan kereta cepat ini. Karena memang daerah ini nggak bisa dibangun lagi apartemen atau gedung-gedung gitu. Karena lokasinya memang deket banget
dengan jembatan ini. Dan sekarang aku lagi berada di sebuah taman ya, di kawasan pemukiman ini. Ada fasilitas olahraga juga. Jadi lokasi ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga seperti ini. Oke, jadi kita jalan lagi ke depan sana melihat lebih jauh di dalam kawasan pemukiman ini. Jadi kawasan pemukiman ini berbeda dengan kampung atau kawasan tua di pusat kota Beijing yang dipenuhi dengan rumah-rumah tradisional berciri khas Beijing ya. Kalau di daerah sana sudah menjadi situs yang dilindungi oleh pemerintah. Tapi di sini agak berbeda memang. Ini kayak ada yang jual daging gitu dan sayur-sayuran. Nah, sekarang tempat ini memang agak sepi karena orang-orang masih di luar sana kerja. Dan kebanyakan orang-orang yang kerja di sini aku lihat tadi banyak sekali kayak motor listrik untuk mengantarkan makanan seperti GoFood di Indonesia. Jadi seperti ini ya. Jadi banyak sekali driver GoFood gitu yang tinggal di tempat seperti ini. Ini semua sama juga. Nah, ini adalah salah satu fasilitas penunjang di kawasan pemukiman ini. Tempat untuk ngecas baterai motor listrik di sini. Jadi ini baru dibangun kalau nggak salah pada tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki lingkungan di kawasan pemukiman ini. Buat ngecas ya motor listriknya. Karena memang dulunya orang-orang di sini kalau mau ngecas motor listrik itu di dalam rumah agak berbahaya, sering terjadi kebakaran. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas seperti ini. Orang-orang bisa ngecas baterai di sini. Nah, kalau ini kita bisa lihat ini kayak gerobak gitu, motor gitu untuk mengantarkan paket-paket belanjaan online. Lagi dicas juga. Nah, bisa kita lihat ya, satu rumah ini, satu gedung ini, AC-nya banyak banget. Karena dalamnya itu terdiri dari kos-kosan gitu. Ruang-ruang kos tempat tinggal yang terjangkau. Kalau di sini tempat pembuangan sampah. Ini tong sampahnya semua berderet. Kemudian di depan sini ada sebuah toilet umum ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam satu lorong ya, sebuah lorong yang ada di kawasan ini. Padat banget hunian di sini. Ini juga sama sih, kayak kos-kosan gitu. Kalau pas malam hari di sini ramai banget. Pas orang-orang sudah pulang kerja semuanya. Ini sama juga. Ada ditulis. Rumah ini disewakan. Jadi kayak ada kos-kosan gitu. Ya, meskipun disebut sebagai kampung kota di tengah Beijing, tapi aku lihat fasilitas penunjangnya cukup lengkap ya. Seperti yang tadi kita lihat tadi.
Ada tempat buat ngecas baterai motor listrik, tempat pembuangan sampah, ada juga toilet umum. Dan yang aku lihat berdasarkan pantauan aku, di sini cukup bersih juga, rapi, nggak ada sampah yang berserakan. Jadi memang di negara-negara berkembang, di negara manapun, tempat seperti ini merupakan salah satu unsur yang membentuk sebuah kota. Cuma kita bisa lihat keadaannya seperti apa, baik atau buruk, keadaan sanitasinya, dan fasilitas penunjang lainnya. Ini sama juga di sebuah gang kecil gitu. Dan di sini sama juga kayak kamar kos-kosan gitu kan semuanya. Banyak kamar, tapi aku nggak mau masuk ya. Nggak enak nanti mengganggu orang lain. Dan berdasarkan sumber terbaru yang aku baca, di kota Beijing ini sendiri totalnya ada 500 lebih kampung kota seperti ini. Tapi kebanyakan memang tersebar di ring road ke-5 dan ke-6. Jadi sudah agak pinggiran dari kota Beijing. Kalau di tengah perkotaan seperti ini sudah sangat jarang ditemukan ya. Tadi aku juga sudah sempat mengecek harga sewa tempat tinggal di kawasan ini. Harga sewanya bervariasi, tergantung dengan luas, kemudian bagian dalamnya ya, bagus apa enggak gitu. Bervariasi, yang paling murah itu ada yang nggak sampai 1.000 yuan, kurang lebih 2 jutaan per bulan. Dan ada juga yang lebih bagus gitu, per bulannya 2.000 yuan, atau kurang lebih 4 jutaan. Sebagai perbandingan, kalau apartemen di depan sana, tempat aku tinggal, itu untuk satu flat, kalau misalnya kita nggak share sama orang lain, satu apartemen, harganya bisa mencapai 6.000, 5.000-an sampai 6.000 yuan. Kurang lebih 12 juta rupiah. Kalau yang sharing itu, satu apartemen ada 3 kamar mungkin, kita kongsian dengan orang lain, harga per kamarnya itu paling murah 3.000 yuan. Atau sekitar 6 jutaan. Jadi memang harga di sini sangat terjangkau ya bagi orang-orang dengan penghasilan menengah ke bawah. Ini ada sebuah papan pengumuman, biasanya kayak ditempelkan gitu, rumah-rumah yang disewakan. Ini di bawah jembatannya, kita lihat suasananya seperti apa. Banyak juga yang memarkirkan motor. Jadi kawasan pemukiman seperti ini memang sangat digemari oleh pekerja dari luar Beijing, perantauan, ataupun mahasiswa yang baru lulus kuliah dan mulai bekerja. Karena lokasinya sangat strategis sekali. Cuma 4-5 km ke jantung kota, ke area CBD. Kemudian jalan kaki 10 menit sampai stasiun subway atau stasiun MRT. Sangat mudah sekali. Kemudian harga sewanya yang sangat terjangkau juga. Sehingga mereka setiap bulannya itu bisa menabung. Ada sisa uang yang bisa ditabung. Mengingat memang sebagian besar orang yang tinggal di sini semuanya perantauan, pendatang. Jadi mereka kebanyakan ada yang cuma bekerja di Beijing, merantau selama beberapa tahun, menabung. Setelah uang mereka cukup, modal mereka cukup, mereka bakal kembali ke kampung halaman masing-masing ya. Kalau di sini lebih padat lagi, kelihatan lebih padat. Ini salah satu jalanan atau gang yang ada di kawasan ini. Ini ada yang memasak di luar sini, mungkin di dalam nggak ada dapur ya. Masak dengan kompor listrik. Oke, jadi seperti inilah kawasan pemukiman di tempat ini.
Ini salah satu kampung kota yang ada di Beijing. Kadang ada teman-teman yang tanyain aku, ada nggak sih kawasan kumuh di Beijing, pemukiman kumuh. Kadang aku bingung jawabnya. Soalnya kalau maksud kalian tuh kawasan pemukiman seperti di negara India yang sering kita lihat di YouTube dengan keadaan sanitasi yang sangat buruk, di Beijing harusnya nggak ada ya sejauh ini. Tapi memang kondisi tempat tinggal di kawasan ini nggak begitu baik. Kalau kita masuk ke dalam rumah tua yang belum direnovasi, mungkin ruangannya sangat sempit, berdesakan gitu ya. Tapi kalau untuk lingkungan tempat tinggal, tadi kita sudah lihat cukup bersih dan tertata. Oke, jadi sekarang langit sudah malam dan sekarang aku mau makan di salah satu rumah makan yang ada di depan kawasan pemukiman tadi. Ini sebuah restoran yang dibuka oleh suku Uighur, orang Xinjiang di kota Beijing ya. Ini semacam barbecue gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam sana. Jadi kita pesan makanan ya. Ini semuanya aneka sate khas Xinjiang. Bosnya itu juga orang Uighur sih. Halo. Jadi ini bosnya. 我是印尼的。是吗？对，印度尼西亚的。哦，是吗？你是新疆的是吧？新疆喀什的。喀什的。对对，南疆。是维族是吗？维族。那你这个店开了多久？这个我们搬过来差不多马上就6年了。6年了。对。那之前是在哪里开的？之前我们十里河那边开的。在十里河。对，这个旁边那个胡同那边，姨妈巾胡同那边开的。也是在这个地方不远嘛。对，近的，对。那你自己在北京多久？我来21年了。21年了。对，02年来的，刚结婚的时候就来了。那您老公也是新疆人吗？当然新疆人，他也新疆人。因为是我老公3年前他突然心脏病，他去世了。因为是我一个人开了这个3年多了，因为是我有3个儿子，知道。3个儿子。对。那你3个儿子都在这边帮忙吗？不是，他们必须好好上学，我不让他们做生意，做生意太累了，知道吗？我大儿子上大学了，老二高中了。然后老三上5年级了，全部男孩，他们必须好好上学，所以我希望他们的未来比我好，真的。就好好工作，找到一份比较好的工作。就是因为是那个做生意太累，知道吧？我也够累了，因为是这个做生意里面，我老公也去世了，知道吧？3年前他也去世了，就北京去世的，所以。我不能掉下来这个店，因为是继续开的。我老公的30年的找回来的生意，知道吧？30年。我老公来了30多年了。你老公比我早来的。一来北京就开这个烧烤店。不是烧烤，以前开饭店的，餐厅的。餐厅。就是烧烤店开了7、8年了，应该是。盖了这个。那以前开的是什么餐厅呢？新疆饭店。新疆饭店。对。就各种新疆美食。对，这个我们一直就是开餐厅的。我之前来吃过，觉得很好吃。谢谢。对，就是那个羊肉就感觉很新鲜。因为是我们的客户们特别好，他们特别照顾我的生意，知道吧？我的那么功劳，客户的功劳分不开，全部是客户给我的功劳，知道吧？是回头客。全部是对，他们特别好，他们特别照顾我的生意，然后特别支持我，特别照顾我。所以我也感谢你们，真的。
那你3个儿子都在北京上学吗？以前他们北京上过的，可是我老公去世了以后，我看不了他们的作业。然后他们睡得晚，起得早，那个休息的时间没那么够。所以我怕他们够累，所以我让他们回去了。回喀什了。对，他们老家上学的。我一直很想去新疆，去喀什。新疆好地方，有时间的话去新疆，然后必须去喀什。因为是你去新疆的话，不去喀什不算去新疆。我看很多视频，很多照片，真的很美，喀什那边。对，特别好，因为是古城的地方，知道吧？好美。好，谢谢。没事。那你会说那个维吾尔族语吗？就是维族语。知道。可以说几句吗？Yaxshimisilar, men Anargul, Qashqardan. Bejon kelsanglar, bizning do'konga kelib kebab yeb ketanglar. 什么意思呢？我说的意思，我就是喀什的人，我就名字是安纳尔古里。如果你们来北京的话，肯定来我们家做客。好，谢谢。没事。Oke, jadi udah datang semuanya. Ini satenya, terus ada roti khas Xinjiang sana, nang. Ini ada daging kambing ya, daging kambing ada 5 tusuk. Terus ini bagian urat kambing, ada 2, ada 3 bagian uratnya. Terus ini ada lagi ginjal dari kambing. Terus ini ada sayap ayam ya, chicken wings. Ini daging kambingnya, daging domba nih harusnya. Nggak ada bau berengusnya. Terus ada sedikit lemaknya, enak banget. Dan ini panggangnya simple banget ya, cuma pakai lada, garam, sama jinten. Terus ada sedikit pedas ya, ada bubuk cabenya juga. Daging kambingnya lembut banget ya, jadi sama sekali nggak alot juga. Aku suka bagian lemaknya sih, ada sedikit lemaknya gitu. Sama makan rotinya ya. Di atasnya ada jinten gitu, masih hangat, kayaknya baru selesai dipanggang nih. Makannya pakai sate ini ya. Terus ini bagian ginjal ya. Mungkin kebanyakan orang, sebagian besar orang nggak terbiasa makan ginjal domba. Soalnya kalau pengolahannya nggak bagus, ginjal ini bisa bau amis gitu. Tapi ini bau amisnya nggak gitu terasa ya. Pakai rotinya. Yang manjir. Terus nih ada lagi, rupanya masih ada. Ini namanya yang pancin. Kalau nggak salah bagian tendon dari domba ya, di bagian punggung gitu, bagian tendonnya. Agak alot gitu, putih-putih gitu. Kayak bagian tulang lunak gitu di bagian punggung.
Untuk harga sate domba ini per tusuk 5 yuan, kurang lebih 10.000 rupiah. Tapi dagingnya cukup tebal ya. Aku mau ambil minuman dulu ya. Nah ini katanya tadi kayak soft drink khas Xinjiang sana. Tadi aku baca ingredients-nya, komposisinya. Ada susu, terus ada jus nenas, susu dan jus nenas. Kita coba rasanya seperti apa ya. Rasa nenasnya terasa juga. Oh, jadi susunya ini kayak udah difermentasi gitu juga. Ada sedikit asamnya dari susunya. Terus ada sedikit rasa nenas juga. Unik sih rasanya. Terus nih chicken wings-nya ya. Wow. Bumbunya sudah meresap banget ke dalamnya. Asin pedas gurih. Bagian luarnya ini garing banget. Kulitnya ini ada sedikit aroma smoky gitu. Dan tentunya ini halal ya, buat teman-teman yang kalau lagi di Beijing mungkin boleh datang buat kunjungi rumah makan nih. Ini salah satu rumah makan barbecue gitu yang menurut aku recommended banget di Beijing sini. Oke, jadi aku udah selesai makan dan sekarang kita bayar ya. Maitan? Boleh. 2个烧腰子，2个凉拌筋，1个馕，1个奶皮，对88。88。好了，谢谢。好，谢谢。Oke, jadi sekian dulu buat video hari ini. Kenyang banget aku makannya. Pesannya kebanyakan tadi. Tapi rasanya enak banget dan tadi itu halal ya. Rumah makan halal khas Xinjiang, makan sate gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.